Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ya, begini judulnya ya. Dilarang menyembah Bapa. Saudara-saudara, Alkitab melarang menyembah Bapa. Tar dulu Pak Pendeta, ada nggak ayat Alkitabnya yang mengatakan dilarang menyembah Bapa? Ya. Saudara-saudara, Alkitab itu bukan tesis, bukan juga skripsi yang harus ada penjelasan, ya, ada uraian, ada kesimpulan, ya. Lalu tidak harus orangnya naik panggung terus pakai toa. Halo, saudara-saudara, mulai sekarang dilarang nyembah Bapa. Ya. Itu yang mampet pikirannya akan minta seperti itu. Tunjukkan ayat Alkitab dilarang nyembah Bapa. Itu pendeta mampet pikirannya. Alkitab bukan tesis, Alkitab bukan skripsi yang harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan tesis, penulisan skripsi. Ya. Dilarang nyembah Bapa. Ya, saudara-saudara, ingat, tidak harus Yesus naik ke panggung, lalu Yesus pakai toa. Halo, saudara-saudara, maka dengan ini saya Yesus memerintahkan dilarang nyembah Bapa. Ya, diperlukan pikiran yang dibuka, ya, yang dibuka pikirannya mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Bukan yang mampet pikirannya seperti pendeta-pendeta di luar sana. Saya sebut 3 nama: EAS, NNR, JT, DB, BNS. Ayo jawab pertanyaanku. Ya, saya ulang: EAS, ya, JT, NNR, tak tambahin lagi, GL, tak tambahin lagi, DB, tak tambahin lagi, BNS. Jawab pertanyaanku. Ya, kalau Anda tidak bisa jawab, Anda cuman penyesat. Anda penipu, pendeta yang nipu jemaat. Ya. Alkitab melarang menyembah Bapa. Tidak pernah ada rasul-rasul masih nyembah Bapa ketika Yesus naik ke surga. Ayo jawab pendeta-pendeta yang namanya saya sebut. Tunjukkan ayat Alkitab ada rasul-rasul nyembah Bapa ketika Yesus sudah naik ke surga. Terus lanjutannya, tunjukkan ayat Alkitab di surga ada Bapa. Hayo, kalau kamu tidak bisa menunjukkan, kamu cuma pendeta-pendeta penipu jemaat. Ya, Yesus berkata begini, kan Alkitab itu bukan tesis, ya. Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu, pada hari itu kamu tidak lagi berdoa kepada Bapa, tapi kamu akan berdoa dalam namaku. Dan aku sendiri, aku nih Yesus, tidak lagi meminta kepada Bapa bagimu. Artinya apa? Yesus nyuruh kalian semua kalau doa itu kepadaku, kepada Yesus dalam nama Yesus. Ini juga klop dengan Yohanes 14 ayat 14. Lalu aku sendiri nih, aku Yesus sendiri, nggak kayak kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan aku masih doa kepada Bapa untuk kalian semua toh, di Yohanes 17 ayat 1 ayat 2 terus ke bawah, ya. Nanti aku udah nggak itu lagi. Kapan itu Yesus? Pada hari itu. Kapan itu? Saat Yesus sudah naik ke surga. Lalu rasul-rasul ini paham dan mengerti, ya. Tidak lagi berdoa kepada Bapa, tidak lagi melakukan doa Bapa kami, tapi semua rasul doa kepada Tuhan Allah Yesus Kristus. Misalnya di dalam Kisah 4 ayat 24, Yesus, Engkaulah pencipta langit dan bumi, ya Tuhan Allah kami. Kok masih ada Tuhan sama Allah? Kan di surga juga Yesus ngomong, aku ini Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 4 ayat 8 juga disebut Tuhan Allah. Wahyu 11 ayat 17 juga Tuhan Allah. Ya. Anda pendeta-pendeta yang mampet pikirannya sekarang baru sadar toh, iya Pak, kita itu nipu jemaat. Betul, Anda nipu jemaat.
tidak pernah ada disuruh nyembah Bapa. Rasul-rasul tidak pernah ada yang nyembah Bapa, yang doa pada Bapa, nggak pernah ada. Ya, tapi kalian yang hidup setelah Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga kan 33 Masehi. Kalian mengajarkan doa kepada Bapa, nyembah kepada Bapa, itu ajarannya siapa? Rasul-rasul nggak ngajarin gitu. Tunjukkan ayat Alkitab yang ada rasul-rasul doa pada Bapa. Tunjukkan. Nggak pernah ada, Pak. Lah, terus kamu ngajaran berdasar siapa? Tertullianus. Anusnya orang Ethiopia kok dipercaya. Anus orang Ethiopia itu rasul juga bukan, nabi juga bukan. Kamu percaya. Kembali ke Alkitab. Apa yang tertulis di Alkitab? Dilarang menyembah Bapa, ya. Lalu semua rasul tidak ada yang nyembah Bapa, ya. Pak, Efesus 3 ayat 14 sudah dijelaskan kan, Bapa yang dimaksud oleh Paulus adalah Yesus. Yesus tidak pernah jadi muridnya Paulus tidak pernah jadi muridnya Yesus. Jadi Paulus nggak pernah ngerti itu Bapa. Ya, sujud pada Bapa, doa Bapa kami, Paulus nggak pernah ngerti. Lalu siapa Pak Bapa yang dimaksud oleh Paulus? Ya Bapa kekal lah, Yesaya 9 ayat 5. Bapa penebus itu Yesaya 63 ayat 16 atau Yesaya 64 ayat 8 itu juga Bapa penebus. Ya. Clear? Ayo, ya. Para pendeta-pendeta, EAS, JT, NNR, GL, DB, BNS, jawab pertanyaanku. Ya, tunjukkan bahwa rasul-rasul masih nyembah Bapa setelah Yesus naik ke surga lo ya. Kan kita hidup setelah Yesus naik ke surga ya. Betapa mampetnya ya kita ya Pak. Nah, tak kasih tahu betapa mampetnya Anda para pendeta yang nipu doang, nipu jemaat. Tidak pernah ada rasul-rasul yang nyembah Bapa. Tidak pernah ada rasul-rasul yang doa kepada Bapa. Tapi kamu mengajarkan doa kepada Bapa, nyembah kepada Bapa. Lalu lanjutannya, tunjukkan ada ayat Alkitab di surga ada Bapa. Tunjukkan, bisa nunjukin nggak? Kalian para pendeta ya, doktor katanya doktor teologi ya. Tunjukkan ayat Alkitab di surga ada Bapa. Tunjukkan ayat Alkitab ada rasul nyembah Bapa. Tapi kamu membuat pengajaran penyesatan, nipu jemaat, suruh nyembah Bapa, tapi nggak bisa membuktikan di surga ada Bapa, nggak bisa membuktikan ada rasul yang nyembah Bapa. Waras orason. Yang benar adalah satu-satunya Allah di surga adalah Yesus Kristus. Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata, I will to be God and he shall to be my son. Hubungan di surga itu antara Allah dengan anak. Tidak ada itu Bapa dengan anak ya. Anak-anak Allah ya. Tidak ada itu anak-anak Bapa. Nggak ada itu ya. Anda muter-muter apapun, ayo pakai pembuktian terbalik. Pahami dulu kitab Wahyu, baru kalian nanti bisa ngerti ke bawah gitu. Jangan jadi penyesat, jangan jadi penipu. Jemaat kok kamu tipu lo. Ya. Tempatmu di liang kubur paling dalam, nggak main-main lo. Pengajar palsu, guru-guru palsu ya. Kalian guru-guru palsu itu. EAS ya, NNR ya, DB, BNS, JT, GL. Jawab pertanyaanku ya. Ya, kalau Anda tidak bisa jawab, sadari dong, oh iya kita ini cuma nipu jemaat ya Pak. Ternyata di Alkitab tidak ada rasul yang nyembah Bapa, betul. Tidak ada Bapa di surga, betul. Kenapa kita ngajarin lah kamu memang nipu. Nipu jemaat, penyesat jemaat. Ya. Ayo silakan jawab ya. Mau ketemu juga boleh. HTD di Jakarta ditemuin gampang. Tuh tanya ke JT itu. Tanya JT. Bagaimana cara nemuin HTD gitu. Ayo, ya, jangan jadi penyesat, jangan jadi penipu jemaat. Kembali ke Alkitab yuk, apa yang ditulis Alkitab? Tidak ada Pak yang nyembah Bapa, betul. Yang disembah siapa? Yesus. Satu-satunya Allah yang benar itu ya Yesus. Tidak ada Bapa di surga, ya. Roma 16 ayat 27, Yesus itu satu-satunya Allah, ya. Roma 9 ayat 5, Yesus atau Mesias adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Satu-satunya penguasa di surga itu cuman Yesus. Ya, Wahyu 6 ayat 10.
the reigner atau the reigner yang penguasa atau pemegang pemerintahan di surga itu Yesus. Wahyu 11 ayat 15 dan 17. Yang disembah di surga satu-satunya itu Yesus, nggak ada Bapa. Wahyu 22 ayat 3, Wahyu 11 ayat 17. Ya. Yang kudus, yang benar itu Yesus. Wahyu 3 ayat 7. Ya. Clear semua ya, yang duduk di tata surga itu Yesus, nggak ada itu Bapa. Wahyu 4 ayat 2, description yang duduk di tata surga itu adalah Daniel 7 ayat 9, yang lanjut usianya itu adalah Wahyu 1 ayat 14. Ya, itu adalah Wahyu 1 ayat 8, itu adalah Wahyu 4 ayat 11. Yesus. Yang duduk di tata surga itu Yesus, nggak ada Bapa itu, ya. Baik, dilarang nyembah Bapa. Anda yang masih nyembah Bapa, Yesus berkata, iblis jadi bapamu di dalam Yohanes 8 ayat 44. Kamu mati dalam dosamu, Yohanes 8 ayat 24. Tempatmu di lautan api bersama iblis dan malaikatnya, Matius 25 ayat 41. Kamu disebut Kristen kambing terkutuk. Ya, Anda yang masih nyembah Bapa, ya, kamu disebut Kristen kambing terkutuk, ya. Kuar-kuar, teriak-teriak Yesus Tuhan, tapi menolak Yesus Allah, menolak Yesus satu-satunya Allah. JT, kuar-kuar Yesus Allah, tapi menolak Yesus satu-satunya Allah. Masih ada Allah lain. Oleh JT, Allah itu masih ada Allah lain, bukan cuman Yesus satu-satunya Allah. Demikian pula EAS, demikian pula NNR, demikian pula GL, demikian pula dagu bewok DB, demikian pula batuk nonong sidik BNS. Ya, paling ngetop cuman meyakini Yesus itu Tuhan, tapi Yesus bukan Allah. Apalagi Yesus satu-satunya Allah. Jauh dari pendeta-pendeta ini, cuman nipu jemaat, nggak bisa menunjukkan ayat Alkitab. Ingat, Paulus tidak pernah jadi murid Yesus. Jadi semua kata Bapa yang ditulis oleh Paulus, mulai dari Roma 1 ayat 7 sampai Filemon berapa ya? Ya sampai Filemon lah ya. Semua kata Bapa, karena Paulus kan nulis 13 atau 14 ya, 14 kitab ya. Semua kata Bapa yang ditulis oleh Paulus bukan Bapa yang Yesus sujud, bukan Bapa yang kalian semua dulu para rasul disuruh doa Bapa kami, bukan Bapa yang disebut-sebut dalam baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Bapa yang dimaksud oleh Paulus adalah karena Paulus ini tidak pernah menjadi murid Yesus, maka Bapa yang dimaksud Paulus adalah Bapa yang ia kenal dalam Tanakh, dalam kitab-kitab perjanjian lama, yaitu Yesaya 9 ayat 5, Bapa kekal. Yesaya 63 ayat 16, Bapa yang penebus. Yesaya 64 ayat 8 juga sama, Bapa penebus. Jadi yang dimaksud Bapa, semua kata Bapa yang ditulis oleh Paulus adalah Bapa kekal, Bapa penebus, Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, berarti Yesus Kristus itu Allah, betul. Dan Tuhan, berarti Yesus Kristus juga Tuhan. Tuhan iya, Allah iya, betul. Dibuktikan di kitab Wahyu, Yesus itu Tuhan Allah. Nggak pernah ada Tuhan kok bukan Allah, mampet itu, ya. Pendeta yang mengatakan Tuhan beda dengan Allah, pendeta mampet itu, ya. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Dilarang menyembah Bapa, kamu akan binasa. Sembahlah Yesus satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Amin.